Bab 1772. Adril telah menciptakan reputasi yang besar di tempat-tempat ini. Selain mengalahkan banyak musuh, dia juga memiliki banyak teman. Sayang sekali, leluhur keluarga Juwana, Jasai, mendengar kabar tersebut dan merasa sangat sedih. Awalnya, dia sangat mengagumi Adril dan yakin bahwa Adril akan mencapai puncak di negara elang. Namun, tak disangka, Srijaya adalah tujuan Adril. Cemburu sama bakat. Kenapa 7 keluarga besar lebih serakah daripada aku? Pewaris tabib agung meninggal. Ini adalah kerugian bagi seluruh negara elang. Saat mendengar berita yang tiba-tiba itu, cangkir teh yang dipegang Hendro pecah. Dia sangat marah. Leluhur harus berhati-hati dalam berbicara. Sekarang, Adril adalah musuh dari 7 keluarga besar. Walaupun sudah mati, utangnya belum terlunasi. Kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Putri tertua keluarga Gunawan, Siska Gunawan, berkata bahwa dirinya telah bercerai dengan Riko. Awalnya, Hendro ingin menunggu kepulangan Adril, lalu membawa Siska untuk menyambut Adril. Dia sangat membenci Adril. Jadi tentu saja dia merasa senang ketika mendengar berita kematian Adril. Hendro agak ragu. Dia menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, Adril sudah meninggal. Dia harus melanjutkan hidupnya dan tidak boleh terlibat. Sementara itu, keluarga Forest. Elin berdiri di depan makam sambil melihat foto Adril di atasnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Di kota Silas, di makam itu, ada sebuah makam tambahan yang bertuliskan nama Adril. Di sebelahnya adalah makam Dito dan istrinya. Uang kertas putih terbang terbawa angin, membawa kesedihan. Weni dan yang lainnya datang, lalu berdiri di depan makam dan meletakkan bunga putih. Saat itu, ada suara tangisan di antara kerumunan. Makam itu hanya sebuah gundukan barang. Jasad Adril masih menjadi misteri. Adril, kamu pergi begitu saja. Ana berdiri di depan makam itu dengan wajah terpaku dan mata merah. Semalam, setelah mendengar berita ini, dia menangis sampai air matanya sudah mengering. Tak disangka, berita tentang Adril kembali lagi adalah berita kematiannya. Adril, kamu memang brengsek. Lama nggak pulang. Setelah pulang jadi begini. Setelah mati, aku akan pergi mencarimu dan menghajarmu. Alia memeluk Elisa yang menangis tak berdaya. Ekspresinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Adril sangat terkenal di Srijaya, membuatnya tidak percaya. Dia sangat senang dan berharap Adril akan kembali menemuinya. Dia pasti nggak mudah sendirian di luar. Yuna menangis sedih. Dia selalu berlatih dengan keras di Akademi Arjuna, dengan harapan suatu hari nanti bisa melampaui Adril dan membantunya. Tak disangka, akhirnya malah jadi seperti ini. Setelah mendengar berita buruk itu, Yuna langsung muntah darah. Kemudian bergegas kembali ke kota Silas. Wina menopangnya di samping. Dia tampak sangat sedih. Mereka merasa kasihan pada nasib Adril yang sial. Dia sudah berjuang keras dan naik selangkah demi selangkah. Tetapi akhirnya mati dengan sangat menyedihkan. Selain mereka, tidak ada yang berani datang untuk mengantarkan kepergian Adril. Mereka takut akan kemarahan dari 7 keluarga besar. Sangat menyedihkan. Namun pada saat itu, ada seorang pemuda berpakaian seragam militer dengan wajah yang tegas dan mata yang tajam datang. Pangkat Jenderal Perang Bintang 5 terpampang di bahunya. Tubuhnya penuh dengan debu. Dia seperti baru menempuh perjalanan jauh. Meskipun masih muda, dia cukup tenang. Gilbert Surya. Ketika melihat orang ini, Yuna tiba-tiba tampak waspada. Adril dan Gilbert memang sudah menyelesaikan perselisihan mereka. Tetapi siapa yang tahu dia akan datang membuat masalah. Gilbert kehilangan sedikit kegarangannya. Tetapi tampak lebih agung. Dia mengabaikan ekspresi waspada dari Yuna dan yang lainnya. Dia berdiri di depan makam Adril. Lalu berkata dengan ekspresi dingin. Kota Sentana sedang berada dalam kekacauan besar. Anak-anak bangsawan nggak bisa diandalkan.
Mereka akan meningkatkan jumlah orang yang akan memasuki jalan kejayaan. Dan akan memilih orang-orang yang luar biasa di militer seperti kami untuk dilatih dan diasah. Kalau aku bertemu dengan musuhmu, aku akan membantumu membunuh satu orang sebagai imbalan atas nyawamu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi seolah-olah dia hanya datang untuk mengatakan hal itu. Setelah dia pergi, ekspresi semua orang tampak aneh. Sementara itu, Weni tiba-tiba angkat bicara. Guru Liana, apa yang dia katakan adalah ide yang bagus. Jalan kejayaan adalah kesempatan yang bagus. Bisakah kamu merekomendasikanku untuk masuk ke jalan kejayaan? Di jalan kejayaan, pasti akan ada keturunan dari 7 keluarga besar yang masuk. Jika bukan karena tekanan dari 7 keluarga besar, Adril tidak akan menggunakan kartu asnya begitu cepat. Aku juga ikut, kata Leoni dengan ekspresi dingin. Sejak keluarganya hancur dan Adril meninggal, dia seperti berubah menjadi orang lain. Tidak lagi ceria dan santai seperti yang dulu. Kalian